bandang yang mematikan terjadi di Cina Tengah. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem peringatan dini negara itu tidak mampu menangani peristiwa cuaca ekstrim yang diperburuk oleh perubahan iklim. Seluruh blok Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan di Cina Tengah, terendam minggu ini. Korban tewas resmi di seluruh provinsi Henan naik menjadi 33 pada Kamis 22 Juli. Dengan 8 orang hilang, sementara 376.000 orang telah direlokasi. Pemerintah Cina menyebut hujan deras sebagai peristiwa sekali dalam 5.000 tahun. Tetapi para aktivis iklim khawatir bahwa otoritas kota hanya samar-samar menyadari meningkatnya resiko perubahan iklim dan bagaimana mengelolanya. Masih menjadi pertanyaan ketika peringatan yang dikeluarkan oleh peramal cuaca gagal menghasilkan evakuasi awal atau penutupan sekolah dan transportasi umum di seluruh kota. Zheng Xiaotao, mantan Direktur Institut Pengendalian Banjir dan Mitigasi Bencana di Institut Penelitian Sumber Daya Air dan Tenaga Air Cina, mengatakan negara itu belum menciptakan mekanisme tanggap darurat untuk apa yang harus dilakukan setelah peringatan merah dikeluarkan. Setelah peringatan, dalam situasi seperti apa kita harus menghentikan pekerjaan dan manufaktur? Bagaimana seharusnya berbagai departemen berkoordinasi? Apa tindakan darurat yang sebenarnya harus diambil sebagai tanggapan? Demikian kata Xiaotao dilansir dari Financial Times. Para pemerhati lingkungan memperingatkan bahwa resiko hujan lebat ekstrim berubah menjadi banjir bandang telah diperburuk oleh kota-kota Cina yang berkembang. Di sisi lain, badan air alami yang mampu menyerap curah hujan kian menipis. Pemerintah Zhengzhou merencanakan pada tahun 2018 untuk menghabiskan 53 miliar yuan pada tahun 2020 untuk membatasi banjir. Caranya dengan menciptakan distrik perkotaan spons yang mampu menyerap hujan deras dengan saluran air dan infrastruktur drainase. Pada musim panas 2012, sekitar 80 orang tewas di Beijing setelah hujan deras membuat pengemudi terjebak di mobil mereka di jalan bawah tanah yang banjir. Pihak berwenang merespon dengan meningkatkan sistem peringatan untuk memasukkan panduan yang jelas setelah peringatan merah. Tetapi hanya sedikit pemerintah daerah lain yang mengikuti contohnya. Penilaian resiko untuk perubahan iklim dan cuaca ekstrim belum menjadi prioritas bagi sebagian besar kota, tetapi seharusnya menjadi prioritas. Demikian kata Liu Junyan, juru kampanye Greenpeace Asia Timur yang berbasis di Beijing. China secara resmi menerima ilmu perubahan iklim dan Presiden Xi Jinping telah menjadikannya prioritas politik untuk membatasi emisi karbon dioksida negara itu sebelum tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada 2060. Tetapi, jarang pejabat Partai Komunis menghubungkan peristiwa cuaca individu dengan perubahan ekologi yang lebih luas. Tidak seperti banjir baru-baru ini di Eropa. Media dan pejabat pemerintah Cina telah menghindari hubungan banjir di Henan dengan perubahan iklim. Puluhan ribu orang dievakuasi dari sejumlah wilayah yang dilanda banjir di Cina Tengah. Pihak berwenang sebelumnya melaporkan 33 orang tewas dalam bencana banjir yang melanda provinsi Henan akibat hujan deras selama hampir sepekan. Banyak kota tenggelam dan lahan pertanian hancur saat cuaca buruk menyebar ke utara. Kantor berita resmi Xinhua melaporkan, kerugian ekonomi akibat bencana itu mencapai 1,22 miliar yuan atau sekitar 2,74 triliun rupiah. Biro Cuaca Provinsi pada Kamis 22 Juli menaikkan peringatan badai bagi 4 kota di utara Henan, Xinjiang, Anyang, Hebei, dan Jeollabuk. Peringatan badai bagi 4 daerah di utara Henan ini menjadi merah, level tertinggi dari 4 kode warna dalam sistem peringatan cuaca. Jumlah korban sebanyak 33 jiwa itu termasuk 12 orang yang tewas dalam kereta bawah tanah yang terendam banjir di ibu kota provinsi Zhengzhou, 650 km barat daya Beijing awal pekan ini. Di Zhengzhou, di mana cuaca buruk mencapai puncaknya pada Selasa, langit sudah tampak cerah meskipun banjir setinggi pinggang atau lebih masih merendam jalan-jalan di sejumlah tempat. Tim penyelamat menggunakan perahu karet untuk memindahkan warga ke tempat aman, sementara warga lain menerobos banjir sambil mengangkat barang di atas kepala atau menunggu di atas mobil mereka yang setengah tenggelam untuk dijemput. Sejumlah warga diangkut dengan truk penggali melewati banjir. Sebanyak 15 sukarelawan dari perusahaan konstruksi di Provinsi Sichuan menggunakan perahu untuk mengangkut warga yang terjebak di sebuah gedung apartemen. Pada tahun 2008 lalu, gempa
7,9 magnitudo pernah menghantam Xinjiang dan menewaskan puluhan ribu orang. Bencana paling mematikan di Cina selama puluhan tahun. Pekan ini, Zhengzhou menjadi epicentrum cuaca ekstrim di Cina Tengah dengan curah hujan mencapai 617,1 mm dari Sabtu hingga Selasa, hampir setara dengan rata-rata 640,8 mm setahun. Seorang petugas penyelamat yang enggan disebut namanya mengatakan timnya menyelamatkan seribuan orang dari sebuah pemukiman pada Rabu lalu dan berharap bisa menyelamatkan ribuan warga lainnya. Beberapa dari mereka tak mau pergi jika punya makanan. Seorang pria bernama Su mengatakan dia terjebak bersama istri dan dua anaknya di apartemen berhari-hari tanpa air bersih. Mereka mengaku tak punya air, tak ada listrik, dan tak bisa mandi, dan air bekas bersih-bersih disimpan untuk menyiram toilet. Ia tinggal di sini 4-5 tahun dan ini belum pernah terjadi, demikian tambahnya. Keluarga itu menunggu dengan sabar di gerbang apartemen untuk dievakuasi dengan perahu. Sementara itu ketika badai bergerak ke utara, lebih dari 73.000 orang dievakuasi dari kota Anyang di perbatasan Henan dengan provinsi Hebei. Kota itu terendam hujan lebih dari 600 mm sejak Senin lalu. 2 orang tewas di Hebei ketika sebuah tornado menghantam kota Baoding. Xinjiang, kota kecil di utara Zhengzhou, mencatat curah hujan 812 mm antara Selasa dan Kamis, angka tertinggi dalam catatan meteorologi setempat. 7 penampung air berukuran sedang di kota itu telah meluap, menggenangi banyak desa dan kota kecil. Hingga Rabu malam, lebih dari 470.000 orang dan lebih dari 55.000 hektar lahan pertanian terdampak hujan di Xinjiang. Pemerintah setempat dikabarkan telah mengerahkan 76.000 lebih petugas SAR. Banjir fatal di kereta bawah Zhengzhou juga telah mendorong pemerintah untuk meminta otoritas lokal segera meningkatkan sistem pengendalian banjir dan tanggap darurat. Cina menghindari untuk menghubungkan peristiwa banjir besar dengan perubahan iklim. Banjir bandang yang mematikan terjadi di Cina Tengah. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem peringatan dini negara itu tidak mampu menangani peristiwa cuaca ekstrim yang diperburuk oleh perubahan iklim. Seluruh blok Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan di Cina Tengah, terendam minggu ini. Korban tewas resmi di seluruh provinsi Henan naik menjadi 33 pada Kamis 22 Juli. Dengan 8 orang hilang, sementara 376.000 orang telah direlokasi.